Itu Pak. Sudah Ya, Yang Mulia. Terima kasih banyak Yang Mulia kesempatannya. Terima kasih Yang sudah Mulia. ya. Ya, terbanding tergugat ada yang mau disampaikan hari ini? Eh, Baik, terima kasih Yang Mulia. Kami sudah sampaikan penjelasan tertulis, kami sudah upload di e-text Force. Kemudian eh, tambahan-tambahan atau yang baru dari penjelasan tulis tersebut adalah eh, di, di halaman 8 yang Mulia bahwa pendapat tergugat terkait dengan kedudukan surat tugas tergugat dan surat kuasa khusus bahwa berdasarkan pasal 4 ayat 7 Peraturan Ketua Pengadilan Pajak nomor PR 001 garing PP garing 2010 tentang tata tertib persidangan pengadilan pajak mengatur bahwa Tampilin di bagi sini. pegawai negeri sipil yang mewakili terbanding atau tergugat, surat tugas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dipersamakan dengan surat tugas kuasa khusus. Kemudian tambahan lain dari penjelasan tertulis kami yaitu eh, tentang eh, surat S S70 Riksis KPP 0506 2024 yang diajukan gugatan oleh penggugat bukan merupakan surat keputusan karena sesuai dengan pasal 1 angka 4 Undang-Undang Pengambilan Pajak berbunyi bahwa keputusan adalah penetapan tertulis di halaman 11 di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Eh, Surat S70 ini adalah bukan surat keputusan atau karena Sama itu. tidak ada suatu penetapan eh, tertulis di bidang perpajakan di halaman 11 ini. Kemudian juga surat S70 Riksis ini ditandatangani adalah merupakan surat peringatan kedua atas tidak terpenuhinya surat permohonan permintaan peminjaman buku, catatan dan dokumen dan ditandatangani oleh atau dikeluarkan oleh eh, Saran dikit. fungsional pemeriksa pajak yaitu Bapak Fauzi eh, Elvia Arif dalam surat S70 merupakan eh, dalam hal ini kalau untuk surat keputusan bukan sebagai pejabat yang berwenang yang mulia. Kemudian juga sesuai dengan pasal 1 angka 9 Undang-Undang PTUN yang berbunyi bahwa surat keputusan berdasarkan tata usaha negara adalah penetapan tertulis dibuat oleh pejabat tata usaha negara, kemudian berdasarkan diri pada peraturan perundang-undangan, memiliki tiga sifat tertentu yaitu konkret, individual, dan final, menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dalam hal ini surat S70 tidak memenuhi pasal 1 angka 9 Undang-Undang PTUN karena bukan penetapan tertulis, kemudian juga tidak dibuat oleh pejabat tata usaha negara, bersifat konkret individual namun belum final, kemudian juga belum menimbulkan akibat hukum bagi seseorang karena tidak ada penetapan atau keputusan. Dengan demikian, menurut kami surat S70 ini tentang peringatan kedua adalah surat dalam tahapan pemeriksaan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bukan merupakan keputusan sesuai yang dimaksud dalam pasal 1 ayat angka 4 Undang-Undang Pengadilan Pajak sehingga tidak memenuhi formal pengajuan gugatan. Demikian yang mulia secara singkat. Iya. Eh, mungkin itu nih udah beberapa kali pengulangan seperti itu ya. Mungkin ya tergugat. Silakan penggugat, ada yang ingin Anda sampaikan nggak? Ini kan nanti berikutnya kita closing ya, sesuai dengan kesepakatan kita. Terus juga Anda kalau nggak salah ini masih ada satu lagi yang tiga ya. Ini kan yang kedua ya, tergugat. Yang Itu tiga yang kan hampir-hampir mirip ya. mirip mulia. Ya. Ini gimana penggugat? Baik, mohon izin Yang Mulia. Ya. Walaupun hampir mirip, kami tetap meminta waktu yang cukup sesuai undang-undang. Iya.
Enggak, kita kan sesuai dengan kesepakatan, kan kita nanti berikutnya ya, yang kedua cukup ya, yang di apa berikutnya ya, di Nah, persidangan berikut. baik yang mulia untuk yang kedua kan memang sudah jatuh tempo ya mulia ya. Ya, Ah, ah. Baik yang mulia, boleh kami izin menanggapi sedikit yang mulia. ya. Baik yang mulia, untuk yang surat tadi itu disebutkan bahwa Pak Fauzi itu bukan sebagai pejabat yang berwenang atau diulang lagi bahwa tidak dibuat oleh pejabat TUN. Maksudnya apakah Pak Fauzi ini bukan pegawai Kemenkeu atau gimana? Gimana tergugat? Baik, maksud kami adalah pejabat yang didapatkan pelimpahan untuk menandatangani surat keputusan yang mulia. Jadi Pak Fauzi bukanlah pejabat yang mendapatkan kewenangan untuk membuat surat keputusan. Ya, surat keputusan yang seperti SKPKB, kemudian juga surat keberatan, keputusan keberatan demikian mulia. Saya masih nggak nyambung. Jadi surat tersebut sah atau tidak sah? Suratnya sah karena kan itu surat sesuai dengan petunjuk dalam pelaksanaan pemeriksaan. Tapi Bapak sebagai fungsional bukan sebagai pejabat yang mendapatkan pelimpahan kewenangan, yaitu yang mendapatkan adalah kepala kanwil dan kepala kantor. Demikian ya, Pak. Untuk yang tanda tangan untuk surat keputusan atau ketetapan. Kami masih nggak nyambung nih. Jadi tadi kan ya saudara tergugat kuasa hukumnya mengatakan Pak Fauzi bukan sebagai pejabat yang berwenang atau surat itu tidak dibuat oleh pejabat TUN. Jadi apakah ini mau direvisi bahwa sebenarnya dia itu pejabat TUN gitu? Maksud kami adalah karena ini bukan surat keputusan, jadi Pak Fauzi bisa mendatangi surat ini, tapi tapi bukan sebagai pejabat TUN yang atau mendapatkan eh, kewenangan sebagaimana kepala kantor wilayah dan kepala kantor KPP. Oke, baik. Kami akan menanggapi yang mulia pada sidang berikutnya dan juga kesimpulan. Nah, kami juga ingin melanjutkan yang mulia mengenai legalitas dari kuasa hukum dari tergugat. Di surat tertulisnya tergugat masih tidak menjelaskan apa peraturan presiden atau peraturan pemerintah yang menjadi dasar delegasi yang sudah kita mintakan berulang-ulang dan sudah dijanjikan akan disampaikan secara tertulis. Nah, tetapi tidak ada nih. Jadi sebenarnya apakah ada atau tidak ada nih tergugat? Mohon izin yang mulia. Ini tergugat, ini kan silakan jawab ya. Tetapi mohon juga ini dari pihak penggugat ya. Ini kan juga nanti Anda akan sampaikan di dalam apa penjelasan tertulis ya di simpulan akhir, termasuk nanti pendapat dari penggugat sendiri ya. Silakan dijawab dulu ini gimana. Silakan tergugat. Untuk yang ditanyakan dari penggugat tadi sudah kami tuangkan dalam penjelasan tertulis ini yang mulia. Maksudnya penjelasan tertulis yang ini, Yang terakhir ini. ya betul yang mulia, mulai halaman 3, 4 dan 5, 6 yang mulia. Itu adalah terkait dengan legalitas dari surat tugas yang diterbitkan oleh kepala kantor wilayah Jakarta Barat di sini. Itu nanti Demikian. kan penggugat nanti dipelajari ini. Mohon izin yang mulia, sudah saya pelajari yang mulia. Ya, Jadi halaman 3, 4, 5, 6 tinggal ditunjuk saja di baris keberapa, peraturan presiden nomor berapa, pasal berapa, ayat berapa yang dimaksudkan. Simple ya mulia. Mohon izin yang mulia untuk peraturan presiden ada di dasar hukum halaman 2
kami cantumkan Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2004 tentang Kementerian Keuangan. Memang tidak mencantumkan pasal dan ayat berapa yang mulia. Ya sudah, nanti kalau gitu Anda lengkapi aja di simpulan akhir apa yang tadi dipertanyakan, ya. Baik, baik. Peraturan presidennya yang dia minta itu, ya, bahwa semakin jelas, diperjelaslah lengkap dengan peraturan-peraturannya, ya. Mohon izin yang mulia, saya rasa terlambat kalau kita menunggu sampai kesimpulan akhir. Hari ini saja kita tanyain, kalau memang peraturan presiden Perpres 15 berapa tadi itu betul-betul yang dimaksudkan, kan tentu saja dia bisa menunjukkan pasal berapa, ayat berapa. Jangan tunggu kesimpulan akhir dong yang mulia. Ini masih legal formal ini. Ini akan menentukan apakah kuasa hukum ini sah atau tidak sah. Jangan sembarang tunjuk perpres. Tunjuk saja pasal berapa, ayat berapa yang menjadi dasar untuk melakukan delegasi atas surat tugasnya. Ini penting yang mulia, supaya nggak asal omon-omon ini. Pasal berapa, ayat berapa dong. Ini tergugat bisa jawab atau tidak nih? Eh, Menurut kami yang mulia, jadi yang di halaman 3, 4, 5, 6, menurut kami sudah cukup yang mulia untuk dasar penerbitan surat tugas yang mulia. Kalau perpresnya tadi itu memang menerangkan tentang eh, struktur organisasi dari Kementerian Keuangan yang mulia, yang Direktur Jenderal Pajak termasuk di dalamnya. Jadi tidak menunjuk secara khusus tentang pelimpahan wewenangnya yang mulia. Karena kan BJP mendapatkan atribusi atau wewenang ini dari Undang-Undang Perpajakan. Demikian yang mulia. Mohon izin yang mulia. Nah, lagi-lagi Ya, ini silakan, silakan. mohon izin yang mulia. Lagi-lagi ini nggak jelas. Ini tuh sidang pengadilan ya, bukan bukan lagi santai-santai ngobrol ini. Ini tuh lagi menentukan nasib seseorang warga negara. Kami ini lagi dinyatakan bersalah, suruh bayar 10 miliar yang mulia. Ini nasib kami dipertaruhkan. Ketika nasib kami dipertaruhkan, kami punya hak dong untuk mempertanyakan gitu. Terutama legal formal. Belum material nih ya, belum material baru legal formal. Kami hanya bertanya di Perpres itu pasal berapa, ayat berapa. Kalau tidak bisa disebutkan, maka Perpres tersebut bukan acuan sesuai dengan perintah Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Begitu loh, kami mohon izin ya tergugat. Kalau memang tidak bisa disebutkan pasal dan ayat berapa yang menjadi dasar kewenangan delegasinya, maka kami mohon ini nggak bisa dipakai. Apakah sepakat kalau ini nggak bisa dipakai Perpres tersebut? Ya sudah, ini nampaknya ya perbanding nggak siap ini. Tergugat ya di dalam apa menyampaikan apa penjelasannya nih. Jadi yang mulia kami akan eh, buat di dalam penjelasan tertulis berikutnya yang mulia. Iya, Iya. Baik, mohon izin yang mulia. Baik, mohon izin yang mulia, boleh saya bicara. iya silakan. Oke, baik. Terima kasih yang mulia. Jadi kita sudah sidang berkali-kali berlarut-larut sampai akhir bahkan menuju ke sidang kesimpulan akhir. Legal formal itu sangat penting yang mulia. Di seluruh dunia yang namanya persidangan selalu dimulai dari legal formal. Legal formal sangat-sangat mudah. Ikuti hukum positif. Kita ini kan hidup di negara hukum. Jadi hukum harus menjadi panglima bagi kita semua. Jangan cuma asal ngomong. Sekarang hukum sudah menjelaskan dan menegaskan tidak ada ambigu dalam hukum Undang-Undang Administrasi Pemerintahan bahwa delegasi harus menggunakan Perpres atau peraturan pemerintah. Tadi tergugat sudah menyampaikan ada Perpresnya, dia tunjuk tuh pasal berapa, Perpres nomor berapa, tahun berapa. Tetapi ketika ditanya lebih jelas, itu pasal berapa, ayat berapa. Nah, lagi-lagi diputar-putar lagi oleh tergugat, sehingga nggak jelas nih. Nah, jadi
kembali lagi ke majelis hakim yang mulia, kami mohon izin nih, kami kan sudah bertanya mengenai legal formal, tapi tergugat nyata-nyata tidak dapat menjelaskan, tidak dapat memberikan eh, informasi yang jelas bahwa bahwa mereka itu ada di pasal berapa, ayat berapa gitu. Dan lagi-lagi meminta waktu lagi gitu ya. Nah, jadi kami mohon izin bahwa ini sudah melanggar pasal 13 ayat 2 huruf B Undang-Undang AP. Ini sudah melanggar hukum yang mulia, melanggar undang-undang. Maka kami memohon agar persidangan ini dilanjutkan in absentia dan melakukan keputusan verstek karena telah terjadi pelanggaran hukum legal formal. Nah, kami mohon izin nih, bagaimana pendapat yang mulia majelis hakim? Ya, nanti kami akan tuangkan lah di dalam putusan ya terkait dengan jalannya persidangan dan data-data apa yang disampaikan ini. Baik, yang mulia. Kalau gitu, dua lagi yang mulia. Yang satu ini, Ya. kami pengen memperjelas nih kepada tergugat. Apakah tergugat mengakui telah melanggar pasal 13 ayat 2 huruf B Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yaitu tidak ada perpres, pasal, dan ayat yang dapat dituju untuk menjadi dasar kewenangan delegasinya. Karena pengakuan adalah bukti di pengadilan yang mulia. Silakan tergugat. Ya, baik yang mulia. Ya, sebagaimana kami mendapatkan penjelasan tertulis ini juga sudah berkoordinasi dengan kantor pusat, Bawi. Jadi menurut kami sesuai dengan pasal 3456 tadi, jadi bahwa berita pajak langsung mendapatkan atribusi yang mulia, kewenangan yang mulia dari undang-undang, kemudian dari undang-undang perpajakan yaitu undang-undang KUP, undang-undang PPH, undang-undang PPN, dan undang-undang yang lain terkait kewenangan tersebut. Nah, kemudian kewenangan tersebut itulah yang dilimpahkan yang terakhir dengan Kep 305 PJ 2024 yang sudah dibagi pelimpahan secara delegasi dan secara mandat, sehingga menurut kami sudah sesuai dengan peraturan ataupun wewenang yang didapatkan dari Undang-Undang Perpajakan yang mulia. Demikian mulia. Mohon izin yang mulia. Ya sudah, kalau memang begitu argumen dari tergugat ya, tanpa mengatakan kami mengakui, tanpa mengatakan kami tidak mengakui. Nanti terserah yang mulia deh bagaimana keputusannya. Tapi yang jelas dapat kita ikuti perjalanan sidang ini ya, bahwa tidak ada perpres, pasal dan ayatnya yang disampaikan sampai sidang hari ini, maka ini adalah sidang in absentia, sidang yang tidak dihadiri oleh kuasa hukum tergugat karena legal formalnya tidak terpenuhi. Yang terakhir yang mulia, mengenai tergugat tidak mau menghadirkan 3 data yang diminta, mengenai IDLP, kertas kerja, dan sebagainya, ini kan sampai sekarang juga tidak dihadirkan ya. Jadi kami berpikir seperti ini yang mulia, mindsetnya oknum-oknum pajak ini adalah kami pasti menang gitu loh. Mindsetnya kami pasti menang, hakim pasti berpihak kepada kami. Maka kami tidak perlu kasih data tersebut gitu loh. Kalau kami nggak mau kasih, lu mau apa gitu loh. Hakim kan udah pasti menangin kami gitu loh. Kami cuek aja, toh pasti menang toh. Ini pasti bukan objek keputusan gitu bilang ya. Kalaupun kami kalah, ya nggak masalah juga. Kami tetap tidak mau kasih data tersebut gitu loh. SKP sudah kami terbitkan, Anda harus bayar 10 miliar. Kalau kalah di keberatan plus 30% plus 30% lagi. Namun yang mulia, hakim harus punya hati nurani yang mulia. Hakim, kenapa orang bisa maju ke pengadilan? Karena hakim dapat memutus bahkan di luar dari hukum yang mulia. Apalagi ini mengenai hukum. Ini akan menyebabkan kerugian besar bagi kami yang mulia apabila kami tidak dapat data tersebut. Ini kami lagi dinyatakan bersalah, lagi mau dihukum, lagi mau dikatakan suruh bayar 10 miliar. Kami tidak punya rinciannya yang mulia. Kami tidak dapat membela diri dong kalau gitu. Ini namanya perampokan yang mulia.
Bahkan di pengadilan pun mereka ini nggak mau kasih data tersebut. Kemana lagi data tersebut dapat diminta yang mulia? Kalau di pengadilan dia tidak mau kasih. Jadi kami mohon kebijaksanaan yang mulia agar tetap memerintahkan menghadirkan dokumen tersebut walaupun pada sidang terakhir, walaupun kesimpulan akhir yang mulia. Karena kami butuh dokumen tersebut yang mulia. Kami mohon gunakanlah hati nurani yang mulia. Sebagai hakim, kami butuh dokumen tersebut. Bayangkan kalau Anda sebagai kami, bayangkan kalau yang mulia adalah kami, wajib pajak disuruh bayar 10 miliar, tapi tidak dapat rinciannya. Sudah ke pengadilan pun tetap tidak mau kasih. Kami mohon izin agar tetap diperintahkan untuk dihadirkan yang mulia. Terima kasih yang mulia. Terakhir itu sudah. Terima kasih yang mulia. Anda apa ingin tuangkan, ya dituangkanlah seluas-luasnya, biar nanti kami akan menilai ya dalam putusan, gitu ya. Ya, mungkin cukup ya dulu untuk sementara ya. Baik, yang Nah, mulia. agendanya nanti untuk berikutnya kita simpulan akhir sesuai dengan yang jadwal yang kita siapkan. Ya, ya untuk berkas yang nomor 2 ya. Mohon izin yang mulia. Jadi menurut yang mulia apakah dapat diperintahkan kepada tergugat untuk menghadirkan dokumen tersebut? Bagaimana? Ini penggugat, ini yang kita sepakati ini untuk yang closing ini kan ini jenisnya sebetulnya sama. Sebetulnya Anda ini kan masih masuk lagi nih nanti kalau nggak salah ada 1 apa 2 lagi gugatan yang baru. Betul yang mulia. Jadi S70 kan kita kesimpulan akhir. Kemudian yang S849 itu kan masih ada waktu. Jadi kesempatan berikutnya adalah bagian kami untuk menanggapi lagi dokumen dari tergugat. Nah, barulah kemudian kesimpulan akhir. Nah, ada sidang yang lain itu mungkin masih menunggu yang mulia. Masih mungkin sebentar lagi. Ya, Anda tuh sudah itu kayaknya sepertinya mau masuk lagi 2 ya. Iya yang mulia. Iya, makanya itu kan masih ada banyak waktu ya. Mungkin masih tersambung dengan masalah ini sebab sepertinya Rudi juga ya mengenai masalah ini. Ya, gitu. Jadi bukannya seperti apa, jadi majelis coba kan ini terkait juga masih banyak karena Anda minta, sebetulnya kan Anda sudah majelis tempatkan di yang nomor 1 untuk sidang online ya, sidang online ya, untuk hari ini ya, untuk hari ini. Nah biasanya kan untuk seperti biasa ya, Anda kami tempatkan di belakang, karena apa? Ya, dengan harapan mungkin akan Anda mempunyai waktu luang yang agak cukup tanpa mengganggu ya, yang pemohon-pemohon yang lain. Ya, karena hari ini juga kan kami ya bersidang di 10 ini ya, gitu ya. Nah, jadi mohon juga saling mengerti lah ya. Jadi mungkin di persidangan berikut Anda akan kami tempatkan di ini agak belakang ya. Jadi nggak di nomor 1. Jadi seperti itu ya. Baik yang mulia. Jadi sidang berikutnya yang terakhir nggak apa-apa. Yang penting nggak bentrok aja sih. Nggak apa-apa. Terakhir Iya, yang mulia. Baik. iya, untuk yang gitu. untuk yang Ya, untuk yang berikutnya ini ya, gitu ya. Baik yang mulia. Jadi untuk hari ini cukup dulu lah, ya. Mohon izin yang mulia, kami mohon izin untuk tetap tadi dimintakan yang 3 data tersebut karena ini penting bagi kami yang mulia dan tergugat ini bersikeras tidak mau memberikan yang mulia. Padahal dokumen tersebut itu bukan dokumen yang rahasia yang mulia, bukan dokumen militer, bukan dokumen mengenai rahasia negara, itu dokumen mengenai kami yang mulia, mengenai wajib pajak. Kalau nggak diperintahkan, nggak akan dikasih yang mulia. Jadi kembali lagi ya, di sini pihak hakim kan sedapat mungkin netral,
ya. Ya, kami meminta ya, dan kemudian nanti di sana tidak memberikan, ya, tentu kami akan juga menanyakan, ya, ya, apa yang menjadi alasannya, ya kan? Apakah memang dia mempunyai alasan yang cukup, ya, bahwa itu tidak bisa diberikan atau tidak, mengingat ini kan dokumen pajak, ya, ini kan ada yang mengandung kerahasiaan juga di sini, ya. Jadi mestinya kalau tadi kan sudah juga mendengar, ya, terbanding ini tergugat ini sudah mendengar apa yang diminta, ya. Ini kan majelis paling cuman bisa meneruskan, ya, sifatnya, ya. Apakah itu nanti, ya, Anda bisa sajikan, silakan. Kalau tidak, Anda harus jelaskan apa yang menjadi pertimbangan, gitu, yang tentunya bisa diterima, bukan karena tidak bisa diberikan seperti begitu saja, kan begitu, ya. Jadi karena ini sidang kan masih berlanjut, kita dengarkan dulu lah kalau seandainya dia tidak bisa memberikan, ya, kan seperti begitu. Jadi seperti kayak macam Anda juga, ya, penggugat, kami juga tidak bisa memaksa Anda memberikan tanggapan. Kalau Anda tidak mau memberikan tanggapan juga tidak apa-apa bagi majelis. Majelis nggak akan memerintahkan Anda harus ini, tidak. Tetap minta persetujuan Anda juga. Ya kan, jadi sama-sama saling mengerti lah di sini. Ya, gitu. Kita lihat supaya juga persidangan ini supaya bisa berjalan juga dengan lancar, ya. Tidak juga ada sesuatu hal yang bagaimana, karena tetap aja nanti kami akan memutus dan akan mempertimbangkan setiap dokumen atau apa yang menjadi alasan, gitu ya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Jadi saya simpulkan sidang berikutnya kami akan di urutan terakhir, kemudian di S70 adalah kesimpulan akhir, kemudian S849 adalah penjelasan dari penggugat, ya, menanggapi tergugat. Begitu Yang Mulia, ya. Tanggalnya berapa Yang Mulia? Kami mesti cek dahulu. Tanggalnya nanti 3 Juli 2025. Ya. 3 Juli bisa Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. 3 Juli 2025 ya. Bisa Yang Mulia. Ya, bisa ya. Saya bisa. Yang Mulia. Ya makanya kan lebih enak kalau ditanya dulu seperti begini, kan. Nah, jangan nanti Anda marah-marah lagi, nggak bisa. Mohon maaf Yang Mulia, terima kasih. Ya, nggak apa-apa. Anda bisa nggak kira-kira sekali-sekali sidang onsite gitu? Bisa Yang Mulia? Ya kan? Ya sekali-sekali lah muncul gitu kan? Bisa juga. Nanti kami akan menghadirkan ahli mungkin di sengketa yang baru Yang Mulia. Nah, nanti kita akan onsite Yang Mulia kalau ahli. Oh, kalau ahli itu enggak ahli juga nggak apa-apa. Saya ikut aja Yang Mulia. Ya. Oke, gitu aja dulu deh sementara ya. Terima kasih Yang Mulia. Tergugat juga onsite biar ini. Cuman tergugat ini coba tolong ini lebih matang lah supaya jangan ada hambatan juga. Ya. Ya mungkin untuk sementara itu dulu ya. Terima kasih Yang Mulia. Tergugat penggugat ya. Jadi sidang kita lanjutkan tanggal 3 Juli 2025. Terima kasih Yang Mulia.